Apakah di sini NCT Dream itu mengatakan bahwa mereka akan menjadi Master Hunter atau pemburu ulung untuk memburu What's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas teori dari NCT Dream yang Reddit. Siapa nih yang udah nggak sabar dari kemarin pengen tahu banget tentang teorinya? Oke, sabar guys, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu nih buat bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta jangan lupa juga nih buat follow Instagram aku di @yusufkim, follow juga fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Kui, buruan diikuti. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Sebenarnya nih, teori dari NCT Dream itu sangat simple banget ketimbang teori mereka sebelumnya. Terutama yang boom itu adalah teori yang paling sulit banget, serius. Jadi dalam pembahasan teori kali ini aku akan bagi jadi 2 poin nih. Di poin pertama kita akan ngebahas tentang judul dan nama dari albumnya. Di poin yang kedua barulah kita akan ngebahas makna dari musik videonya dan akan kita hubungkan dengan lirik lagunya. Untuk pertama kita akan mulai dulu dari nama album dan judulnya. Apakah kalian udah siap? Mari kita mulai. Nama dari album mereka adalah Reload. Reload kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti muat ulang. Tapi kalau kalian terjemahkan ke dalam kamus Oxford atau di Google nih kalian searching, itu maknanya lebih detail lagi. Jadi reload di sini itu berarti memuat sesuatu, terutama pistol yang telah ditembakkan lagi. Apa maksudnya? Jadi setelah aku melihat lirik dari NCT Dream yang Reading, di sana aku menemukan sebuah line pada awal yang dinyanyikan oleh Jeno. Lirik tersebut adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan menarik pelatuknya, perhatikan kami. Oke, kenapa mereka harus menarik pelatuk? Tahan dulu. Kita akan masuk dan membedah makna dari judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah Riding. Kita tahu bahwa riding itu berarti berkendara. Tapi setelah aku teliti lebih dalam lagi, aku menemukan satu fakta tentang riding. Ternyata ada lagu dari Mia Harrison yang berjudul sama nih, yaitu Riding. Lirik dari lagu Mia tersebut itu menyangkut profil rasial dan kebrutalan polisi, serta stereotip orang Afrika Amerika yang mengendarai kendaraan dengan obat-obatan terlarang atau barang selundupan lainnya di dalam berkendara motor. Oke, dari lagu Mia ini kita dapat menyimpulkan berbagai hal yang sangat penting banget. Yang pertama adalah tentang polisi dan kebrutalan dalam berkendara. Kalian kan sering banget nih dan terus mengulang atau streaming musik video dari NCT Dream. Kalian pasti tahu dong bahwa pada awal musik videonya kita seperti mendengar suara sirine polisi. Bener gak sih? Terus tentang kebrutalan dalam berkendara. Di lirik lagu dari Ridin, mereka sebenarnya menceritakan tentang hal itu juga. Dari mana kita dapat menyimpulkan hal tersebut? Jadi mereka di sini sering banget yang menyebutkan tentang akan menghancurkan atau break all the rules atau menghancurkan aturan yang ada. Dan untuk pembahasan dari nama album dan judulnya, sekarang kita akan move ke poin yang kedua, yaitu makna dari musik videonya. Dan supaya lebih komplit dan detail, kita akan hubungkan dengan lirik lagunya. Nah, di pembukaan musik video kita akan melihat sebuah mobil mainan berwarna merah akan berjalan. Tentu mobil ini punya makna dan arti tersendiri dong. Nah, setelah aku lihat lagi, ternyata di mobil tersebut ada tulisan Jägermeister. Apa itu Jägermeister? Jadi Jägermeister itu adalah brand minuman alkohol. Lalu apa sih hubungannya brand minuman alkohol dan juga balapan atau mobil? Jadi aku cari informasi itu melalui website resminya Jägermeister, yang mana nih kalau kalian masuk ke website tersebut itu nggak bisa langsung guys, tapi kita harus mengkonfirmasi umur kita terlebih dahulu, alias ya dalam tanda kutip adalah hanya orang-orang yang telah berumur atau dewasa yang bisa masuk ke sana. Dan kemarin umurku kayaknya belum bisa masuk dan aku melakukan sedikit ya kayak manipulasi umur gitulah. Oke, kayaknya ini mengganggu banget ya kalau aku pegang. Taruh di sini aja gitu. Oke. Wait a minute, slow. Oke, back to the topic. Tadi kita masih punya pertanyaan nih. Apa sebenarnya hubungan antara brand minuman alkohol dengan mobil atau balapan? Singkat cerita, Jägermeister itu adalah sponsor untuk kejuaraan balapan. Nama Jägermeister itu berjalan seperti benang orange, terang melalui catatan sejarah olahraga motor Jerman dan internasional. Jadi di saat kalian men-searching
Dengan menggunakan kata kunci Jagermeister Car, maka akan muncul seperti ini nih. Motorsport, legendary porn star to finish. Legenda dari start hingga ke finish. Kalian masih belum paham? Aku yakin banyak banget dari kalian yang masih mudeng. Oke, langsung to the point aja. Kita ambil beberapa poin yang penting dari penjelasan tadi. Yang pertama adalah tentang balapan. Jadi Jagermeister itu nggak cuma jadi sponsor untuk balapan motor doang, tapi dia juga jadi sponsor untuk Formula One. Jadi jangan heran kalau di sini kalian melihat ada motor dan juga mobil. Lalu kita akan next ke poin yang kedua adalah orange. Di sini kita melihat bahwa para member NCT Dream itu mengenakan baju berwarna orange. Hal tersebut itu menggambarkan tentang member-member dari NCT Dream yang seakan-akan digambarkan sebagai sosok seorang pembalap. Dan yang terakhir adalah legenda dari start hingga ke finish. Hal itu menggambarkan bahwa Ridin merupakan start bagi NCT Dream untuk berkendara sampai ke finish. Sampai di sini udah paham? Oke, kita akan next. Di sini juga kita akan melihat sebuah simbol yang seakan-akan membuat kita ambigu. Apakah ini matahari atau simbol dari speedometer? Tapi menurutku secara pribadi, SM Entertainment di sini emang sengaja membuatnya seperti itu sehingga seakan-akan punya banyak arti. Tapi sejauh ini yang aku tahu arti dari benda ini itu adalah matahari dan juga speedometer. Tapi mungkin ada dari kalian yang punya pendapat yang berbeda, yuk share ke bawah ya. Kalian pasti bertanya-tanya, kok Kak Yusril itu menyimpulkan bahwa benda tersebut itu adalah matahari dan juga speedometer. Oke, jadi ada lirik yang dinyanyikan oleh Cholo dan juga Renjun. Lirik yang dinyanyikan oleh mereka itu seakan-akan menjelaskan apa makna dari simbol ini. Coba kalian perhatikan lirik ini. Lihatlah dunia di depan Anda, kisah yang Anda impikan bukan mimpi lagi. Hadapi matahari yang baru terbit, terbang menyusuri jalan. Mari kita putar. Bukankah itu sudah sangat jelas banget? Seperti yang kalian tahu bahwa sistem dari mereka itu udah diubah, guys. Jadi sistem dari mereka itu nggak mimpi lagi, tapi udah diubah menjadi ke Unity. Nama mereka itu memang masih NCT Dream, tapi dicatat sistem mereka itu bukan seperti Dream atau mimpi lagi, tapi sistemnya udah diubah sama seperti NCTU, yaitu Unity atau kesatuan. Sehingga dengan berubahnya sistem mimpi ini, NCT Dream itu nggak akan berada lagi di dunia mimpi, melainkan telah terbawa ke dunia nyata. Analogikanya kayak gini, guys. Misalnya kita nih tidur pas malam, pasti kita mimpi dong. Dan di saat kita terbangun dari mimpi kita, itu biasanya udah pagi alias matahari terbit. Udah mulai mudeng. Jadi simbol matahari yang berada di musik video ini itu melambangkan tentang mereka yang nggak berada lagi di dunia mimpi, alias sekarang itu sudah berada di dunia nyata. Inilah yang dimaksudkan kenapa Ridin itu menjadi star bagi NCT Dream untuk berkendara hingga finish. Udah paham kan? Jadi tadi aku juga udah bilang bahwa simbol ini itu seperti speedometer, baik yang berada di mobil maupun juga yang berada di motor. Di lirik yang dinyanyikan oleh Cholo dan juga Renjun, ada sebuah line yang bertuliskan terbang menyusuri jalan, mari kita putar. Dan di bagian ini kita akan melihat speedometer ditampilkan dalam bentuk samar-samar dan garis warna-warni. Hal tersebut itu menggambarkan tentang mereka yang setelah terbangun dari mimpi akan berkendara untuk menggapai tujuan mereka. Oke, sampai di sini udah clear kan? Nggak ada lagi pertanyaan apapun. Oke, kita akan move ke bagian yang berikutnya. Di sini kita juga melihat tengkorak seperti yang udah aku bilang di musik video reaction kemarin. Di musik video dari Boom, kita juga melihat bahwa member-member NCT Dream di sini mengenakan kostum yang bergambarkan tengkorak. Apa sih makna atau simbol dari tengkorak ini? Simbolisme tengkorak adalah sebagai representasi kematian. Kematian dan sifat keabadian yang nggak dapat diraih. Apa maksudnya? Aku rasa kalian dapat menyimpulkannya sendiri. Aku rasa kalian juga udah tahu dan paham dengan hal itu. Aku nggak mau mengatakannya, ntar aku salah ngomong. Oke, dan kita akan next ke bagian Jisung. Jadi setelah aku melihat bagian Jisung, aku akan teringat dengan simbol dari Jagermeister, yaitu kepala rusa bertanduk. Kenapa dapat demikian? Kalian perhatikan aja deh. Bentuk kertas yang terbakar itu seolah-olah membentuk tanduk rusa. Dan bagian dari kertas yang bolong itu seakan-akan menampilkan wajah dari Jisung yang merepresentasikan tentang rusa sendiri.
Jadi nggak hanya itu doang nih, aku juga mendapatkan beberapa clue yang sangat penting dan seakan-akan itu memperkuat bahwa simbol tadi itu sebenarnya benar-benar membentuk logo dari Jagermeister. Di musuh video ini kita akan melihat ada tatu salib di wajah dari Zeno. Dan logo dari Jagermeister itu selain ada tanduk rusa, di atasnya itu ada simbol tanda salib. Lalu apa sih makna dari logo Jagermeister? Jadi logo dari Jagermeister itu diambil dari visi Saint Hubertus yang berarti Master Hunter atau pemburu ulung. Jadi ketika pada Jumat pagi yang baik, ketika orang-orang beriman memadati gereja, Hubert pergi berburu. Ketika ia mengejar rusa yang luar biasa, hewan itu berbalik dan ia melihat salib berdiri di antara tanduknya. Dari logo Jagermeister ini kita akan bertanya-tanya nih, apakah di sini NCT Dream itu mengatakan bahwa mereka akan menjadi Master Hunter atau pemburu ulung untuk memburu para netizen yang lain agar terpikat dengan mereka. Sama halnya seperti dengan NCT 127 yang mengatakan bahwa mereka adalah Five Killer. Apakah seperti itu? And the last adalah api. Kita melihat bahwa sedari tadi Haechan terus menyalakan koreknya dan nantinya ia akan menjatuhkan korek tersebut sehingga seakan-akan membuat jalanan terbakar. Apa maksudnya? Itu juga udah ada jawabannya pada lirik yang dinyanyikan oleh Haechan pada verse pertama. Coba kalian perhatikan lirik berikut. Setelah menunggu lama, saya menyalakan api. Ketika saya menghidupkan mesin, game sudah berakhir. Bukankah itu udah jelas banget maknanya bahwa mereka para member NCT Dream itu udah menunggu waktu yang lama untuk dapat bisa seperti sekarang. Api merupakan perlambangan dari semangat yang seakan-akan membakar jiwa kita untuk terus bersemangat dan berkendara untuk menggapai tujuan. Jalur balapan atau jalanan adalah ibarat perjalanan karir dari mereka. Dan ada satu lagi yang kayaknya masih belum kalian pahami adalah tentang makna dari motor di sini. Dan di MP dari NCT 127 yang Kick kita juga melihat motor. Apa sih makna dari motor? Itu sebenarnya udah dijelaskan nih pada NCT Mentari episode kelima. Motor adalah sebuah kendaraan yang menjadi persimbolan yang akan digunakan oleh para member NCT setelah mereka keluar dari dunia mimpi. Jadi motor ini adalah sesuatu kendaraan yang mereka gunakan untuk berkendara di dunia nyata untuk menggapai tujuan mereka. Sampai di sini udah clear? Nah guys, itu adalah teori dari NCT Dream yang Raiden. Hal yang dapat kita simpulkan adalah mereka sekarang telah keluar dari dunia mimpi. Sehingga setelah keluar, mereka akan menggunakan kendaraan seperti mobil atau motor untuk terus berkendara ke tujuan mereka. Ini adalah awal bagi mereka dan mereka akan melukiskan sejarah awal untuk menjadi boyband legendaris di dunia per-K-popan. Oh iya, tadi kita kan masih bertanya-tanya nih tentang apa sih maksud mereka menarik pelatuk pistol di bagian album tadi. Itu masih belum fix penjelasannya. Tadi seperti yang udah aku bilang bahwa logo dari Jagermeister itu bermakna tentang Master Hunter atau pemburu ulung. Jadi ya pistol di sini itu ibarat senjata yang mereka gunakan untuk menembak kalian. Sampai di sini udah paham kan? Nah guys, itu adalah teori dari NCT Dream yang Raiden. Gimana nih? Apakah ada yang dari kalian yang udah mecahin teorinya dan punya pendapat yang sama dengan aku? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini ke NCTzen yang lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, you buat subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @yusrulkim. Follow juga fanspage aku Detektif Teori ya. I'm Yusrulkim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. See you next time. Goodbye.